Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, berjumpa lagi saat sahur di Sirah Nabawiyah. Kali ini ceritanya berjudul Quraisy yang mengincar Rasulullah. Di sebuah tempat pertemuan bernama Darun Nadwah, para pemimpin Quraisy sedang berkumpul. Mereka membicarakan tentang tindakan apa yang akan dilakukan terhadap Muhammad. Salah seorang dari mereka berkata, "Sudah berkali-kali kita berkumpul dan membicarakan tentang Muhammad dan pengikutnya yang pergi ke Yasrib. Tapi tidak ada satupun tindakan yang kita lakukan sampai saat ini." Yang lain pun menimpali, "Benar. Padahal persoalan ini amat gawat bagi kita. Sadarlah kalian, saat Muhammad dan pengikutnya ke Yasrib, bisa saja kapanpun mereka mau, mereka datang ke sini dan menyerang kita." Mereka semua bergemuruh, adu pendapat tentang apa yang harus dilakukan kepada Muhammad. Lalu seseorang dengan jeri mereka menjerit, "Dan bisa saja Muhammad menyerang kafilah-kafilah dagang kita. Padahal kita semua tahu, kafilah dagang kita harus melewati pinggiran Yasrib agar bisa sampai ke Syams. Coba bayangkan, bagaimana apa yang akan terjadi jika kafilah dagang kita tiba-tiba diberhentikan, dicegat oleh kaum Muhammad dan tidak diperbolehkan berdagang. Keluarga kita, kerabat kita akan kelaparan, kita akan kesusahan. Persis seperti apa yang telah kita lakukan kepada Muhammad dulu. Kita mengurung Muhammad dan keluarganya di Syi'ib Abu Thalib." Semua orang bergidik membayangkan kejadian-kejadian yang akan terjadi. Sejenak ruangan itu diam, sepi tanpa suara. Tiba-tiba salah seorang dari mereka berkata, memecah lamunan, "Kita harus segera bertindak. Kalian semua sebutkan apapun usul kalian yang bisa kita lakukan dengan segera," kata orang itu. Lalu salah satu dari mereka memberi usul, "Kita kurung saja Muhammad di kerangkeng besi. Kita kunci tempat itu dan kita jaga, biar nasibnya sama seperti penyair-penyair zaman dulu." Penyair itu adalah Zuhair dan Nabigh. Mereka pernah mempunyai nasib yang tidak baik, dikurung oleh para kaum Quraisy. Namun pendapat itu tidak mendapat dukungan dari orang-orang lain. Mereka menunggu usulan dari yang lain. Lalu ada lagi yang beri usul, "Kita usir saja dia, kita buang dari Mekah ini." Lalu yang lain menimpali, "Bagaimana jika Muhammad dan kaum Yasrib malah bersatu di luar sana dan membuat rencana untuk menyerang kita?" Akhirnya setelah perdebatan panjang, mereka menyetujui salah satu usulan, yaitu dari Abu Jahal. Usulan itu teramat sangat kejam. Abu Jahal berkata, "Kita kumpulkan, kita pilih satu anak muda dari tiap suku, anak muda yang tangguh. Kita beri mereka pedang yang sangat tajam yang telah terasah. Kita suruh mereka bersama-sama menusuk Muhammad." Sungguh kejam sekali usul dari Abu Jahal ini. Tapi mereka semua menyetujuinya. Akhirnya mereka merencanakan hal tersebut. Mereka tidak mengkhawatirkan kaum Bani Hashim dan juga Bani Abdul Manaf akan membalas, karena tidak mungkin hal itu terjadi. Karena satu persatu suku yang ada di sana berkumpul semuanya, mereka bergabung. Mana bisa hal itu dibalas? Akhirnya rasa khawatir akan dibalas itu sirna. Mereka berpikir paling mereka hanya harus mengganti rugi atas apa yang telah terjadi. Begitulah adik-adik tersayang cerita tentang kaum Quraisy yang mengincar Rasulullah. Jadi setelah ini Rasulullah harus berjuang sekuat mungkin agar bisa bertahan dari serangan kaum Quraisy.
Nah, cerita itu akan ada pada episode selanjutnya. Untuk hari ini cukup sekian dulu. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.